Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ibu-ibu, emak-emak tangguh semua yang ada di sini, sahabat Konita yang dicintai oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan meskipun kita bertemu di pelataran Zoom dan kita berada dimanapun, saya berdoa mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat, dan kita semua senantiasa istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah yang insya Allah akan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, mak-mak tangguh dan sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di episode yang ke-12 ya. Episode yang ke-12. Masya Allah ya, sudah 3 bulan kita melangsungkan agenda sore ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mudah-mudahan kita tetap merasakan betapa butuhnya gitu ya kita itu dengan Islam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini tidak kalah menarik. Tema yang akan kita bahas masih tentang keluarga, yaitu mendidik ananda siap mengemban taklif. Nah, nanti akan dijelaskan Ustazah ini. Taklif itu apa? Mungkin banyak yang masih belum paham ya. Nah, ini. Maka dari itu ibu-ibu untuk menambah keberkahan forum kita kali ini, mari bersama-sama kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Liridho lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, pembicara kita setiap Jumat sore nongkrong bersama di pelataran Zoom sobat Konita sekalian. Beliau adalah Ustadzah Dr. Hajah Faizah. Tentunya beliau adalah seorang dokter tentunya, dan beliau juga seorang daiyah yang beliau juga sangat konsen dan intens sekali untuk berbicara tentang persoalan perempuan, keluarga, dan juga generasi. Baik, ibu-ibu, waktunya sangat pendek sekali, ya. Saya persilakan langsung kepada Ustazah untuk menyampaikan materi. Untuk ibu-ibu yang lain, saya minta tolong untuk suaranya dimatikan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu kita yang insya Allah akan menjadi modal yang kita akan gunakan, akan kita pakai sebagai guidance, sebagai penerang, petunjuk yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kemudian kita melakukan amal-amal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah mempersiapkan atau mendidik anak untuk siap mengemban taklif. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk kita hari ini. Semoga sudah bisa terlihat. Ibu-ibu sekalian, saya memberi judul pada presentasi hari ini dengan mendidik anak siap mengemban taklif. Apa yang dimaksud dengan taklif? Taklif itu adalah beban hukum yang diberikan oleh Sang Pencipta
anak kita, sang pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta. Taklif itu adalah beban hukum syariah yang mulai diberlakukan untuk kemudian mulai dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita itu sejak mukallaf. Orangnya yang terkena beban taklif itu adalah disebut mukallaf. Sementara beban hukumnya itu adalah taklif. Jadi yang dimaksud dengan mendidik anak siap mengemban taklif ini adalah bagaimana kita mendidik anak untuk siap pada saatnya tiba mereka siap untuk taat kepada Allah. Taat kepada apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Sudah siap untuk mengemban amanah-amanah yang dia berikan, yang Allah berikan dalam menjalani kehidupan dia sebagai hamba Allah. Itu yang dimaksud dengan mendidik anak siap mengemban taklif. Nah, kenapa kemudian saya mengangkat topik tersebut, Ibu-ibu? Ini sekali lagi saya seringkali menjadikan topik presentasi yang saya angkat itu saya ambilkan sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, termasuk juga yang topik yang saya kira itu menjadi persoalan yang banyak dihadapi oleh ibu-ibu, dan saya anggap itu juga cukup urgen untuk segera diberikan jawabannya. Nah, hari ini kita melihat bahwasanya ada banyak sekali, mungkin tidak hanya sedikit, banyak orang tua yang menemukan fenomena anak-anak mereka itu pada waktu kecil lucu-lucu gitu Bu ya, menyenangkan, manis-manis, solih-solihah gitu ya. Sampai diajarin sholat itu ya mau, diajarin ngaji itu ya berangkat, disuruh ke TPA ya nurut-nurut saja gitu Bu ya. Diajarin nyapu ya nyapu-nyapu, ngewang-ngewangin bantu nyapu gitu Bu ya. Mobil bapaknya nyuci mobil, anaknya dengan senang hati ikut gitu. Belajar juga nurut, sampai kemudian prestasinya juga mungkin membanggakan. Bagi orang-orang yang ada di desa mungkin menemukan anak-anaknya juga bantu-bantu orang tuanya begitu. Ketika keadaannya tidak terlalu beruntung, mereka harus bapaknya kerja, mereka juga nggak keberatan begitu kemudian melakukan, membantu, meringankan beban orang tua itu dengan senang hati. Kita senang melihat situasi, kondisi anak-anak kita yang begitu solih-solihah, manis, qurrata ayun. Namun kemudian kita mendapati banyak orang tua tersebut yang kemudian merasa sangat kecewa begitu ketika mendapati anaknya dalam perjalanannya, ketika mulai remaja, mendekati remaja, mulai sering terjadi konflik, dituturi, mulai tidak didengarkan, sering merasa lebih tahu dari orang tuanya, apa kata teman lebih didengar daripada kata orang tuanya, teman lebih berpengaruh daripada orang tuanya, sibuk dengan gadgetnya, malas dengan semua aktivitas belajar ataupun mengerjakan tugas-tugasnya, lebih banyak kongko-kongko di luar dengan teman-teman yang melakukan hal yang nggak jelas, padahal di rumah orang tuanya itu banyak butuh bantuan. Yang mandi ya. Butuh untuk dibantu oleh anak-anak beliau. Atau kemudian mereka melihat anak-anaknya mulai senang geruduk-geruduk ke sana sini dengan teman-temannya sampai nggak ngerti jamnya. Pernah bolos, ketahuan kemana? Oh, ngejar opa-opa artis K-pop Korea yang diikuti di bandara kemana begitu. Atau yang gila bola juga begitu, sudah tidak pernah mikir sekolahnya, cuman ke sana sini itu untuk kemudian mereka katakan berjuang membela tim kesayangan. Atau kemudian sampai pada tataran yang tadi mau saya cantumkan gambar itu gak tego saya. Sampai pada tataran kejahatan remaja, kejahatan anak itu kemudian dilakukan oleh mereka. Ada yang kemudian melakukan free sex sampai zina, ada yang kemudian mengaborsi, ada yang kemudian tawuran sampai membunuh, menghilangkan nyawa. Ada yang tidak semata-mata tidak bisa berbahasa santun dan hormat kepada orang tuanya, tapi juga bahkan memukuli, bahkan sampai membunuh orang tuanya, menyakiti, tidak hanya secara verbal tapi juga secara fisik. Tidak hanya bolos sekolah, tapi dia juga menjadi pencuri, juga menjadi
perampok, pembegal, macam-macam. Yang itu kemudian orang tua semakin merasa sesak gitu ya dadanya melihat anak-anaknya yang kok bisa begitu. Dulu itu kok begitu manisnya, begitu tolenya. Tidak sekedar anak-anaknya tidak peduli sama orang tuanya, ala-ala anak remaja hari ini yang lebih ngurusin teman-temannya gitu ya. Tidak semata-mata malu digandeng orang tuanya, padahal dulu kemana-mana nyariin orang tuanya. Nggak sekedar nggak mendengar nasihat orang tuanya, padahal dulu itu selalu pengen ibunya yang disuruh bercerita. Jadi ini menjadi fenomena yang akhirnya kalau kita lihat banyak sekali orang tua yang curhat, orang tua yang kebingungan, ya, orang tua yang seperti tergagap apa yang kemudian terjadi dengan anak saya. Ditambah lagi kemudian hari ini berkembanglah narasi yang sebenarnya ini adalah sebuah narasi dan asumsi yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa kalau kemudian ada remaja yang melakukan kejahatan bahkan kemaksiatan yang levelnya sudah kriminalitas bahkan masih dibilang wajar, namanya juga anak-anak masih mencari jati diri. Ada masa pancaroba, mereka sedang mengalami masa pancaroba, emosi masih labil, keingintahuan tinggi, ingin coba sana coba sini. Wajar mereka itu pengen nyari pengalaman yang banyak. Masuk tiba-tiba langsung menikah, ya wajar kalau kemudian mereka itu pacaran-pacaran, kebablasan gitu ya. Karena keingintahuannya besar, mereka wajar masih coba-coba, bahkan terakhir wajar masih anak-anak. Padahal mereka ini kemudian pelaku-pelakunya itu adalah anak-anak, dibilang anak-anak tapi sudah kuliah. Usianya sudah 21 tahun. Usianya sudah SMA kelas 3. Gitu ya. 19 tahun, 20 tahun. Masih dibilang anak-anak. Gara-gara terbawa keluarga-keluarga muslim itu terbawa dengan narasi bahwa definisi anak-anak yang ditetapkan oleh UNICEF, oleh PBB itu bisa sampai usia 12 tahun. 21 tahun. Kalau kemudian di Indonesia bisa sampai 18 tahun. Masih anak-anak semua itu. Sehingga kemudian melakukan ketika yang dibilang anak-anak itu tadi melakukan banyak hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak layak, dalam pandangan Islam itu sudah terkategori jarimah, itu kriminalitas. Masih dibilang anak-anak dan tidak bisa diapa-apakan, tidak boleh dihukum. Tapi kemudian masih dilakukan takdir. Nanti kita akan coba tunjukkan dalam pandangan Islam seperti apa. Siapa yang disebut sebagai anak-anak itu. Akhirnya apa? Anak-anak itu juga seperti diajari untuk tidak besar-besar, gitu. Tidak dewasa-dewasa, tidak ngerti-ngerti, tidak paham-paham. Tingkahnya ya begitu saja. Sampai kemudian bahkan sudah menikah, sudah punya anak, tingkahnya kayak gitu, nggak punya tanggung jawab, nggak punya rasa takut kepada akhirat, nggak ngerti adab, nggak ngerti bagaimana kemudian seharusnya menempatkan diri sebagai bapak, sebagai suami, dan seterusnya. Gara-gara ini tadi, proses ini yang kemudian berkepanjangan. Dan itu kemudian menjadi sesuatu fenomena yang menjadi beban lagi bagi orang tua. Jadi anak-anaknya sudah menikah itu mereka masih tetap saja tidak bertemu dengan gambaran Qurrata A'yun tadi. Qurrata A'yun itu hanya tergambar ketika anak-anak itu masih kecil-kecil, masih usia dini. Yang masih bayi yang masih gak bisa ngomong itu menyenangkan. Qurrata A'yun fisiknya saja gilu-gilunya menyenangkan. Atau waktu masih TK, waktu mau digandeng, mau diantarkan ke TPA, dia bilang ini anak solihah, doanya juga begitu orang tua itu. Jadi ini fenomena yang kemudian kita hadapi. Nah, bagaimana sebenarnya Islam menjelaskan hal ini? Betulkah apa yang dinarasikan atau diklaimkan oleh banyak narasi yang berkembang tersebut, yaitu semua seringkali disandarkan kepada teori psikologi gitu ya, bahwa dari anak-anak itu ada masa peralihan sebelum dewasa yang namanya remaja, bahwa remaja itu ada perubahan-perubahan, baik perubahan yang sifatnya hormonal, kemudian fisiologis, fisiknya maupun emosional, sehingga kemudian wajar terjadi begini-begini. Maksud diantaranya misalkan ketika banyak terjadi free sex, mereka mengatakan karena libido remaja sedang tinggi-tingginya,
hormonnya itu kemudian mendorong dia untuk suka pada lawan jenis, tapi kemudian dia masih belum memiliki pemahaman yang mencukupi untuk memilih sikap yang tepat, akhirnya wajar lah kalau kemudian dia coba-coba dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian dalam pandangan Islam tidak ada teori seperti itu. Tidak ada bahwa periodisasinya setiap anak pasti nanti mengalami masa turbulensi, masa jungkir balik kepribadiannya itu memang kemudian menjadi rusak sementara waktu, nanti kemudian balik lagi. Itu tidak ada cerita seperti itu, tidak ada periodisasi seperti itu. Yang ada itu adalah kita digambarkan di dalam Al-Quran itu setiap perkembangan proses menanam tanaman yang dilakukan oleh seorang petani. Kalau yang di Quran itu pakai perumpamaan pohon kurma ya. Tapi supaya lebih terasa di kita, saya mengambil gambar ini, bagaimana petani yang menanam padi, mau dia baru saja mendapatkan benih yang mau dia tanam, dan itu benih unggul, dia sudah senang. Dia belum memulai masa tanamnya, dia melihat tanahnya, dia melihat cuacanya, dia melihat kemungkinan ketersediaan airnya untuk irigasinya, dia bisa sudah bahagia. Ketika kemudian dia memulai menanam, baru tumbuh kecil begini, tanam itu masih kecil, kalau berat anak itu dia masih kecil, itu juga menyenangkan. Jadi tidak kemudian dikatakan keberhasilan pendidikan itu dilihat nanti ketika sudah panen, tidak ada. Kesenangan, kebahagiaan dalam mendidik anak itu tidak pada hanya hasil akhirnya, karena akhirnya itu di mana? Kalau akhirnya yang sesungguhnya itu nanti di surga. Ketika kita bertemu kembali dengan anak-anak kita, tidak terpisah yang sifatnya hakiki, tetapi kita bertemu kembali di surga Allah dalam keadaan sama-sama mendapatkan kenikmatan dan keridhaan dari Allah. Disitulah baru kita mengatakan itu adalah hasil akhir panen kita dari proses pendidikan yang kita lakukan pada anak kita, berarti dikatakan berhasil. Tetapi kalau kemudian kita bicara keberhasilan pendidikan selama kita di dunia, maka itu tidak disyaratkan akan bisa dilihat ketika nanti petani itu kan kalau sudah panen, oh dapat panennya padinya. Enggak, petani itu akan senang, bahagia, gembira itu pada setiap fase ini. Melihat tanaman benih yang dia tanam muncul jadi tanaman pohon kecil begini nih, sudah senang. Nanti setelah ini kan kemudian akan ditanam lagi, dipisah-pisah, dikasih jarak. Itu juga senang. Oh ternyata nggak mati, senang, gembira. Ketika kemudian membesar, semakin membesar, mulai ada bulir-bulir itu terisi, meskipun belum menguning, dia juga senang. Hingga akhirnya pada saat itu kemudian nanti panen padinya itu kemudian menguning, matang, dan dia melakukan panen. Semua fase ini menyenangkan, semua fase ini menyejukkan mata. Sama dengan proses pendidikan anak. Sebenarnya semua tampilan anak-anak kita dalam semua fase tumbuh kembangnya itu semuanya bisa membahagiakan kita selama mereka ini tetap berada dalam fitrahnya. Kita ketika bayi ini lahir sudah disampaikan oleh Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunajisani aw yunasirani aw yunajisani. Setiap bayi yang lahir, anak yang lahir, maka dia terlahir dalam keadaan fitrahnya. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk dia menerima dan taat kepada Islam. Maka kedua orang tuanya yang kemudian akan bisa membentuk dia, mencetak dia dalam perjalanan itu mau jadi seorang Nasronikah, Majusikah, Yahudikah. Jadi oleh Allah sudah ditetapkan bahwa sentuhan awal dan yang akan menentukan proses berikutnya memang ada tanggung jawab orang tua. Dan kita sudah membahas kemarin secara detail lebih terperinci, bahkan sebelum dikenal nanti itu ada kedurhakaan seorang anak, itu sudah ada terlebih dahulu kedurhakaan orang tua. Jadi mau anak ini umurnya masih bayi begini, dia mau qurrata ayun, lucu, lihat belum bisa ngomong, tapi kita sudah berbahagia sekali melihat tumbuh kembangnya. Dia bisa merangkak,
belum bisa lari, merangkak saja kita sudah senang, asalkan kita tahu tahapannya. Dan kemudian ternyata dia ada pada fitrahnya pada setiap tahapan itu. Dia ada pada target pendidikan yang sesuai dengan tahapannya itu. Maka kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa tenang. Kita akan merasa senang menyaksikan apa yang ada pada anak kita. Hatta ketika mereka kemudian menikah, ketika mereka kemudian punya anak lagi, ketika kemudian kita menyaksikan dia, anak-anak kita itu mendidik anak-anaknya, kita menyaksikan bagaimana anak kita bergaul dengan suaminya atau bergaul dengan istrinya atau bergaul dengan keluarganya, kita bisa melihat bahwa semua itu tuh akan tetap menjadi kurota ayun sebesar apapun anak kita, setua apapun anak kita itu, asalkan mereka tetap ada pada fitrahnya. Jadi ini yang pertama, koreksi yang pertama. Dan ada kemudian di sini baik, di sini baik, di sini baik gitu, sampai balita. Nanti habis itu wah mulai dablek, remaja tua dua blok, nanti menjelang mati baru akan biasanya jadi baik lagi. Tidak ada teori begitu, tidak ada. Maka kan kita mengenal di dalam Islam itu ada Imam Syafi'i usia 14 tahun bahkan sudah menjadi mufti di Mekah. Itu level internasional. Beliau mengajar orang-orang yang jauh lebih tua dari beliau. Ada Usamah bin Zaid 17 tahun yang bahkan menjadi pemimpin dari sahabat-sahabat yang lebih tua, lebih senior untuk memimpin pasukan melawan Romawi. Ada banyak sekali kemudian kisah-kisah yang lain. Ya. Jadi tidak ada gitu loh. Itu usia itu kalau kemudian kita konversi ke hari ini, misalkan Muhammad Al-Fatih 21 tahun melakukan pembebasan Konstantinopel. 21 tahun kalau kita tarik pada masa hari ini, itu kira-kira anak baru masuk kuliah atau mungkin awal-awal kuliah begitu ya. Ada banyak fenomena ketika kemudian dia kuliah, dia kos, ternyata dia selain kemudian dia yang diketahui oleh orang tuanya dia sedang kuliah, dia juga sedang melakukan petualangan seksual, melakukan pacaran, melakukan perzinahan, tidak hanya dengan sesama, dengan lain jenis, sesama jenis, seperti yang saya pernah ceritakan, itu menjadi fenomena yang lazim. Orang tuanya hanya fokus pada bagaimana anaknya lulus dan kemudian diwisuda, tanpa dia kemudian mencari tahu bagaimana anaknya itu selama lulus itu apa saja yang dia lakukan. Ternyata dia juga mengukir prestasi, sebenarnya menghamili siapa saja dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat menyesakkan dada kita. Jadi bahwa kalau di dalam Islam, semua tahapan tumbuh kembang anak-anak kita itu, meskipun mereka sampai berusia dewasa, mereka sudah berkeluarga sendiri, gitu ya. Kalau kita sampai nututi usianya itu menyaksikan mereka juga sudah tua-tua juga, gitu misalkan. Maka mereka semua tetap menjadi kurota ayun di mata kita, menyenangkan penyejuk mata kita ketika fitrahnya itu terjaga. Ketika mereka tetap ada dalam ketaatan kepada Tuhannya yang menciptakannya. Sehingga kemudian kalau kita melihat ada tuntunan yang kemudian diberikan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kemudian pendidikan yang kita lakukan itu menjadi pendidikan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam, tahapannya, apa yang kemudian diberikan pada setiap fase tumbuh kembangnya, maka ada prinsip yang kemudian kita kenal, kita pahami bahwa yang pertama, ini beberapa prinsip yang sebenarnya merupakan resep yang saya rangkumkan begitu ya, yang saya rangkumkan dari berbagai macam proses pembelajaran, lalu supaya nanti ini bisa jadi guidance, saya jadikan satu. Dalam proses pendidikan yang kita lakukan kepada anak itu, yang diajarkan oleh Islam, yang pertama prinsipnya adalah pendidikan dilakukan berbasis usia. Nanti saya tunjukkan yang dimaksud dengan berbasis usia itu apa. Jadi di dalam Islam itu tidak sama antara mendidik anak usia dini dengan usia prabalik yang mumayyiz dengan ketika dia itu balik. Tanggung jawab yang mereka miliki juga berbeda-beda. Maka nanti itu pada setiap fase-fasenya itu memiliki karakter, konten,
dan pendekatan, cara pendidikan dan metode pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan basis usia. Itu yang pertama yang dimaksud dengan berbasis usia. Lalu yang kedua, bahwa pendidikan yang kita lakukan itu wajib menstimulasi dan mengoptimalkan semua potensi yang ada. Jadi kita mau melakukan pendidikan kepada anak kita. Anak kita itu manusia, sama seperti kita. Maka dia punya potensi kehidupan dan juga kekhasan potensi dia sebagai manusia. Kalau potensi kehidupan itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Bahwa semua makhluknya itu punya naluri, punya kebutuhan jasmani, punya keinginan untuk kebutuhan untuk makan, minum, beristirahat, ke belakang, tidur, bernafas, itu kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan naluri, bahwa dia itu ingin disayangi, ingin penghargaan, ingin diakui keberadaannya, dia punya naluri untuk mensucikan dan mengibadahi sesuatu yang dia anggap hebat, sesuatu yang dianggap besar, ya naluri beragama, itu adalah naluri. Kemudian ada kekhasannya pada manusia itu yang menjadikannya dia makhluk termulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, itu adalah keberadaan akal. Maka kalau kemudian mau melakukan pendidikan pada anak kita, maka harus prinsipnya semua potensi itu distimulir, semua potensi itu diperhatikan untuk dioptimalkan. Tidak boleh cuman akalnya tok, tapi mengabaikan terhadap pemenuhan terhadap kebutuhan jasmaninya. Makanannya gak dirambut belas, gak dikasih kesempatan untuk istirahat, itu mau menghafalkan Al-Quran terus misalnya begitu, itu tidak boleh. Jadi menstimulasi dan mengoptimalkan semua potensi yang dia punya. Lalu yang berikutnya adalah melakukan pendidikan anak itu sebenarnya dalam rangka kita itu sedang membantu sebuah bangunan kepribadian Islam. Maka cara bangunnya nanti itu adalah fondasi dulu sebelum bangunan apapun di atasnya. Fondasinya itu apa? Akidah dulu sebelum kita bicara syariah. Kita kenalkan dia dulu kepada Allah, sang pemilik syariah, sang pemilik perintah dan larangan, yang telah memberikan kepada dia cinta tak bersyarat, nikmat yang luar biasa. Sebelum kita bicara, ada beban-beban hukum yang dia harus laksanakan. Lalu pendekatan yang berikutnya adalah konkret ke abstrak. Kenapa? Karena kemampuan akal manusia itu, anak-anak itu bergerak dari konkret ke abstrak. Gak bisa kita bicara dengan anak usia dini, kita bicaranya misalnya mau menggambar ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu susah kalimat itu. Hanya akan bisa dipahami kalau dia sudah memiliki kemampuan mengakal sempurna. Kita boleh pakai kalimat abstrak seperti itu, penjelasan abstrak seperti itu. Tapi kalau kemudian dari anak, dari kecil ke besar, maka pendekatan penyampaian informasi yang kita berikan adalah dari konkret ke abstrak. Konkret itu setiap kali misalnya anak kita melakukan hal yang tidak baik, Allah lihat loh. Tadi Allah lihat kalau adik tadi itu pintar sekali menaruh mainannya, disimpan lagi, diberesi setelah main misalkan. Itu kalimat konkret contohnya, begitu ya. Jadi daripada yang tadi itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk apa yang kita lakukan. Itu sesuatu yang abstrak. Jadi nanti itu selalu dalam perjalanan realnya kita melakukan pendidikan itu gunakan bahasa dan pendekatan pemahaman dari konkret. Lalu yang ketujuh juga bergeraknya dari usia awal kepada dewasa itu adalah dari dipenuhinya dulu hak-hak dia, gitu ya, untuk mendapatkan pelayanan, baru kemudian bergerak kepada pendisiplinan. Kalau dia itu masih membutuhkan istirahat dan belum kita pastikan dia terpenuhi istirahatnya itu, jangan dipaksa anak itu untuk kemudian harus duduknya harus duduk manis, nggak boleh bergerak. Untuk apa? Membaca Al-Quran misalkan. Padahal kita tahu bahwa saat ini dia sebenarnya membutuhkan sebuah istirahat karena jamnya tadi dia nggak ngerti bagaimana mengatur waktunya sehingga seharian dia misalnya bermain tuh udah tidak dibantu oleh orang tuanya penjadwalan itu, tiba-tiba kemudian dalam keadaannya dia sudah sangat sangat kecapean begitu, sudah habis energinya, dia
dipaksa, disiplinkan dengan kekerasan. Tidak boleh begitu. Termasuk nanti kita akan tahu bahwa periodisasi itu pelayanan dulu. Kenapa? Karena semakin bayi anak itu, dia tidak bisa hidup kalau tanpa pelayanan. Begitu. Lalu kita juga menggunakan pendekatan reward ke sanksi. Apresiasi segala prestasi yang dia punya sebelum kasih perhatian kepada kesalahan yang dia lakukan. Lalu setiap kali menyampaikan apapun ilmu itu adalah selalu kaitkan, kita menyampaikan ini, kita ngajari ini itu untuk dilakukan. Karena dalam pendidikan, di antara prinsip mendidik anak itu dalam pembelajaran itu adalah bahwa ilmu itu untuk amal. Lalu yang berikutnya prinsip yang akan kita lakukan juga bahwa yang dimaksud dengan membangun kepribadian, kita sedang menyiapkan kepribadian sama anak itu berawal dari membangun, dari tidak ada menjadi ada. Nanti proses berikutnya adalah kita kuatkan, kita kokohkan bangunannya, lalu berikutnya kita hebatkan, kita lejitkan. Nanti saya gambarkan di belakang. Dan yang berikutnya adalah prinsipnya adalah orang tua itu harus melakukan dulu apa yang dia katakan, dia perintahkan sebelum dia meminta anak melakukannya. Jadi keteladanan. Nah, masuk kepada yang pertama, berpendidikan berbasis usia. Jadi kita mengenal ada banyak dalil. Kalau prinsip yang pertama itu adalah ketika Rasul menyampaikan diangkat pena dari 3 orang, 3 kelompok, yaitu anak-anak sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar. Itu untuk menunjukkan apa? Ya, lihat, anak-anak ke dewasa, gila ke sadar, tidur ke bangun. Itu karena yang namanya taklif, beban hukum, itu ada sandarannya. Sandarannya itu adalah keberadaan akal, keberadaan kemampuan berpikir. Pada anak-anak, pada orang gila, pada orang yang sedang tidur, dia tidak dalam kondisi sedang berakal atau kemampuan mengakalnya belum sempurna. Nah, yang sudah memiliki kemampuan untuk mengakal dengan sempurna itu adalah kita mengenalnya disebut sebagai mukallaf kalau dalam istilah fikih. Sementara kalau dia belum sampai ke mukallaf, ini berarti dia adalah anak-anak. Batasannya ini langsung, Bu. Dari anak-anak ke mukallaf. Jadi tidak ada di sini masa percobaan, itu tidak ada. Kalau mukallaf ini berarti pena sudah nggak dicabut lagi, berarti dicatat. Amal perbuatan anak itu sudah mulai dicatat, seseorang sudah mulai dicatat. Kalau masih anak-anak itu dicabut. Jadi mukallaf itu adalah kecuali anak-anak tadi itu, kecuali orang gila, kecuali orang yang sedang tidur, yang tidak sadar. Jadi anak-anak itu belum terkena taklif, dia ghairu mukallaf, dan kalau kemudian dia sudah sampai pada tataran baligh plus akil balik, kan gitu kalau kita sering belajar di fikih, itulah yang disebut sebagai mukallaf. Kalau mukallaf itu adalah kriterianya harus akil dan balik, maka berarti sebelumnya kita menyebut prosesnya sebagai prabalik. Periodisasi sebelum balik berarti prabalik. Prabalik itu kan mulai dari usia baru lahir sampai dia, kalau pakai batasan penjelasan dari para ulama, hampir semuanya sepakat kalau dari si umur adalah 15 tahun maksimalnya. Tapi bisa jadi lebih awal ketika ditandai dengan beberapa perubahan-perubahan yang bisa ditemukan pada diri anak yang merupakan tanda perkembangan seksual sekunder. Misalkan kalau pada perempuan sudah mulai haid, menstruasi, pada laki-laki
sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Maka kemudian ada jakun yang mulai terlihat, perubahan suara, tumbuh rambut kemaluan di anak laki-laki maupun perempuan. Maka itu adalah tanda-tanda balik yang bisa kita kenali secara fisik. Yang tidak terlihat itu sebenarnya sedang terjadi perubahan hormonal, kesiapan organ-organ reproduksinya. Yang laki-laki sudah bisa menghamil, yang perempuan sudah bisa hamil, itu adalah tanda balik. Nah, akil itu adalah kemampuan mengakalnya, kemampuan untuk melakukan proses berpikir dengan sempurna. Dan itu batasannya untuk balik ini tadi itu kalau pakai ukuran umur maksimalnya itu sebelum 15 tahun jadi 14 tahun. Atau kalau dia baliknya sudah lebih awal berarti dia maju mukallafnya. Nah, kalau kemudian di sini semua adalah pra balik, maka dan di sini adalah balik, gitu. Kita bisa melihat rentang usianya itu ada beberapa penjelasan syara yang kemudian memberi periodisasi tertentu menggunakan umur juga untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan Rasul perintahkanlah kepada anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun dan mulai pukullah dan boleh kamu pukul ketika mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur anak-anakmu pada usia 7 tahun. Jadi berarti ada usia 7 tahun ini sesuatu yang istimewa. Dan para ulama itu kemudian juga sepakat bahwa anak dikatakan mulai siap untuk diberikan pelajaran dengan lebih terstruktur, dia lebih mandiri, dia lebih siap secara emosi karena dia sudah relatif mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, tidak lagi membutuhkan pelayanan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa cebok, dia bisa pipis begitu ya. Itu adalah rata-rata pada usia 7 tahun. Tetapi ini juga pada faktanya juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menyiapkannya. Bisa jadi ada anak-anak yang tidak atau belum siap pada usia tersebut. Nah, jadi untuk 7 tahun ini itu termasuk juga ketika Rasul bicara tentang ketika ada perceraian terjadi antara suami dan istri. Lalu ada sahabat yang mengalami perceraian itu, lalu beliau bertanya, siapa yang kemudian berhak atas anaknya? Kalau anaknya itu masih kecil, itu oleh Rasul disampaikan itu hak ibunya langsung. Tetapi ketika kemudian anak itu dianggap sudah bisa membedakan mana perlakuan baik dan mana perlakuan buruk, maka dia diberikan kebebasan untuk memilih mau ikut siapa, bapaknya atau ibunya. Nah, itu kemudian kita mengenal ada periodisasi sebelum akil adalah mumayyiz. Belum berakal secara sempurna, tapi dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana perlakuan baik, mana perlakuan buruk, mana yang bisa mengenyangkan dia, mana yang tidak, mana yang apa yang harus dia lakukan, apa yang sebaiknya tidak dia lakukan. Malu tidak malu itu sudah mulai ada di sini. Jadi dia sudah mulai bisa mengenali, membedakan kanan dan kiri kalau pakai kalimat yang lain. Itu mumayyiz. Sementara sebelum itu kita mengenal dengan usia dini. Usia dini ini pun kalau nanti kita bicara tentang fikih itu juga ada pembagian, ada rodoah, itu masa persusuan. Lalu setelahnya adalah masa hadomah, masa pengasuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan pendidikan berbasis usia. Nanti kita harus memperhatikan tahapan ini. Ketika diperkenalkan bahwa pada masa ketika mukallaf itu baru kemudian dikatakan anak itu terbebani hukum, maka kalau dia melakukan tindakan pelanggaran terhadap syariat setelah mukallaf, maka bukan tanggung jawab orang tua menjatuhkan hukuman bahkan ke sanksi.
pada saat itu dia sudah terkategori melakukan pelanggaran atau kriminalitas yang akan diluruskan oleh negara sebagai kontrabukti. Sementara kalau sebelumnya itu adalah tanggung jawab orang-orang yang menjadi wali, yang menjadi penanggung jawab pendidikannya, orang tuanya, keluarganya, orang dewasa yang mengasuhnya dan seterusnya. Itu. Kemudian jadi mumayyiz itu tidak ada kesepakatan ulama untuk mematok berapa persis tahunnya, tetapi mayoritas kemudian memberi batasan kira-kira 7 tahun. Tapi semuanya itu sepakat itu berkaitan dengan kemampuan seorang anak untuk bisa membedakan, untuk bisa itu tadi yang gampang, membedakan kanan dan kiri, membedakan perlakuan baik dan perlakuan buruk, memahami apa yang dia katakan, memahami perkataan orang itu bisa. Ini ada yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mumayyiz adalah yang telah mencapai usia 7 tahun hingga balik. Itu beliau mengatakan mumayyiz. Kalau Imam An-Nawawi tidak dibatasi pada usia tertentu, tapi bisa jadi terkait dengan perkembangan pemahaman seorang anak, kemampuan perkembangan seorang anak, dan termasuk juga kemandirian dia untuk lepas dari hadonah, ya. Jadi dia sudah mulai mandiri untuk melakukan pelayanan terhadap dirinya sendiri. Meskipun masih perlu diingatkan, misalkan waktunya makan nak, tapi dia nggak harus dibilang sampai makan itu masuk ke perutnya, itu tidak dia mumayyiz, ya. Nah, kalau prinsip yang berikutnya, tadi kan ada prinsip berbasis usia, ya, pendidikan berbasis usia. Lalu yang prinsip yang kedua, stimulasi dan optimalkan semua potensi. Nah, ini adalah semua potensi yang kita punya, termasuk anak-anak kita punya. Dia punya akal, dia punya naluri, dia punya kebutuhan jasmani. Tadi sudah saya sampaikan sekilas. Dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh makan, minum, oksigen, ya, bernafas, kalau kemudian dia itu terluka, maka dia membutuhkan perawatan. Kalau dia sakit, dia membutuhkan kondisi yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan recovery, itu kebutuhan jasmani. Dia juga memiliki kebutuhan naluri untuk, dia punya kecenderungan untuk mengibadahi Allah, mengibadahi zat yang dia anggap sebagai Tuhan. Itu manusia manapun punya. Dia juga punya naluri seksual atau naluri untuk melestarikan kelangsungan jenisnya manusia. Maka penampakannya dia bisa jadi suka pada lawan jenis, dia sayang kepada orang tuanya, dia suka kepada anak-anak, dia ingin memiliki anak. Itu adalah naluri seksual. Naluri bako itu adalah kecenderungan atau naluri untuk memastikan bahwa eksistensinya dia itu ada dan diakui. Jadi keinginan untuk berprestasi, supaya kemudian dihormati orang. Ternyata itu orang akan hormat kalau dia punya tampilan tertentu, punya harta tertentu, punya kendaraan tertentu. Maka dia ada keinginan, ada juga kebutuhan untuk memiliki itu semua. Itu adalah karena dia memiliki naluri bako ini. Dan yang membedakan anak kita, manusia, dengan makhluk Allah yang lain adalah keberadaan akal. Maka semua harus distimulasi. Dan ini ketika melakukan stimulasi, selalu pakai dan kaitkan dengan prinsip pendidikan yang pertama tadi, yaitu berbasis usia. Misalkan naluri. Kalau bagi anak usia dini, semua hal ini tadi, itu baru menjadi pengalaman pertama. Baru perkembangannya semua itu masih baru bertumbuh untuk sampai kepada kondisi siapnya, matangnya. Jadi dia baru mengenali. Anak kebelet pipis gitu ya, anak usia dini, itu baru mengenali dia, oh gini nih rasanya pipis. Kebelet pipis itu gini. Rasanya kepingin BAB itu, oh begini. Rasanya sakit, sedih itu begini gitu. Itu baru dia pahami. Maka tidak boleh kemudian orang tua misalkan memperlakukan dia seperti anak yang sudah ada pada usia misalkan 7 tahun. 7 tahun yang dia sudah bisa, mungkin sudah mulai terbiasa mengenali ini rangsangan mau ke belakang, BAK, ini buang air kecil, ini buang air besar, ini ngantuk, ini lapar. Dia mulai sudah bisa mengidentifikasi itu. Tapi kalau anak usia dini bilang mau pipis mah, gitu. Kita bawa ke kamar mandi, sudah dicopot pampersnya, enggak pipis gitu ya. Begitu kemudian dicelanain di luar ngompol. Lalu kemudian orang tua memukuli dan sebagainya. Nah, itu berarti orang tua tidak paham. Oh, dia itu baru mengenali gitu. Dia itu baru mengenali.
oh ini tuh rasanya pipis, oh ini rasa seterusnya. Nah, termasuk juga kemudian kita ada ketika kemudian melakukan proses pendidikan itu ya termasuk berarti menstimulasi kalau akal ini dia baru mengumpulkan komponen-komponen akal. Komponen-komponen akal itu apa? Akal itu adalah sebuah proses berpikir yang melibatkan 4 komponen. Yang pertama adalah keberadaan fakta yang mau dipikirkan. Fakta itu ditangkap oleh indera, disampaikan ke indera ini saraf ya, saraf sensorik. Yang menangkapnya bisa melalui mata, bisa melalui pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan begitu. Lalu dia sampaikan ke otak manusia karena ini adalah pusat dari susunan saraf kita. Dan di sana kemudian ditafsiri oleh informasi yang sudah dia punya. Maka kalau kemudian ini kita bicara melakukan proses pendidikan pada anak dan itu berbasis usia dan berbasis pada pengoptimalan semua potensi ini, coba saya berikan contoh. Pada usia dini berarti otaknya ini kan baru tumbuh kan? Volumenya kalau sampai 2 tahun itu 50% ya. Apa namanya? Perkembangan itu melesatnya itu sampai 50%. Nanti ditambah lagi sampai ke 8 tahun itu jadi 80%, sisanya itu 20%. Jadi banyak ada pada anak-anak. Maka di situ dia butuh asupan makanan-makanan yang bergizi untuk membuat otaknya juga sehat, tumbuh, berkembang dengan sehat. Jangan dikasih micin-micin toh, gitu. Jangan dikasih aditif-aditif yang bisa merusak otaknya. Ini bagian dari proses pendidikan dan pengasuhan anak. Usia dini, oh begitu, dia sedang tumbuh. Masih sangat pesat ini. Termasuk perkembangan pesatnya otak itu adalah nyambungnya neuron-neuron dia. Saraf-sarafnya itu disambung-sambungkan. Bagaimana cara nyambung-nyambungkannya itu supaya terbentuk sambungan-sambungan itu? Kita stimulir, kita lakukan stimulasi dengan ajak dia untuk melihat fakta, kita beri dia informasi, lalu disambungkan, ini pensil, kita pegangkan faktanya, kita kasih informasinya, ini pensil, ini minuman panas, ini minuman dingin, jadi dia masih belajar mengenali itu semua, dia belum mengerti, jadi perbanyaklah stimulasi, perbanyaklah memberikan rangsangan-rangsangan yang dibutuhkan oleh matanya, hidungnya, pendengarannya, telinganya, tangannya, perabaannya, dan seterusnya. Itu namanya menstimulasi inderanya dia. Memaparkan faktanya, kita tambah apa saja faktanya. Mainan yang warna-warni, yang konsistensinya apa, ada yang dari cair, lembek, kasar, atos, dan seterusnya. Itu, dan juga kemudian pemberian informasi-informasi. Jadi, tidak boleh ada begitu ibu-ibu yang memiliki anak usia dini terus pendiam, ketika mendampingi anaknya itu terus pendiam. Wong ini anaknya itu sedang dalam proses mengkolek informasi sebanyak-banyaknya, kok ibunya itu malah pendiam. Mainan mobil-mobilan tapi tidak ada suara. Padahal kan di situ kan dia selain bisa mengenalkan ini mobil, bunyinya begini, oh bisa ngebut, bisa ngerem, bisa ini kan dia harus bunyi terus itu. Dia harus bunyi terus. Nah, ini contohnya. Nah, termasuk nanti harus kita pahami berarti pada waktu anak itu misalkan sudah mukallaf, dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, harapannya berarti dia sudah memiliki informasi minimal yang dia butuhkan untuk menyikapi, untuk menjadi guidance dia, untuk memahami segala hal yang dia butuhkan agar dia bisa terikat pada syariat. Dia sudah mengerti sakofa-sakofa Islam yang menunjukkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Bagaimana caranya sholat, kan sudah wajib itu, umur 10 kan sudah wajib. Bagaimana kemudian dia harus puasa, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja kalau dia itu mandi jenabah, mandi apa besar karena dia apa namanya mimpi basah atau menstruasi itu seperti apa caranya. Nah ini di sini informasi ini. Boleh nggak pacaran, boleh nggak berzina, boleh nggak membentak orang tuanya. Jadi paham, ini adalah proses yang benar dilakukan. Lalu kalau kemudian tadi prosesnya ya, jadi semakin kemudian anak-anak kita tadi itu setiap proses tumbuh kembangnya, usia dininya, memayisnya, dan menjelang ke balignya tadi itu, mukallafnya tadi itu, ini terstimulir dengan sempurna, maka pada saat dia itu berusia 14 tahun, maka dia memiliki kemampuan mengakal itu sudah sempurna. Dan itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak sakofa yang dia punya, informasi yang sudah dia punya. Kalau dia tidak pernah diajak ngerti, tidak pernah diberi informasi, tidak pernah ngaji tentang
bagaimana cara membaca Al-Quran, apa arti yang dia baca, bagaimana bacaan sholat, bagaimana bahwa Islam itu melarang dia itu membentak orang tuanya, fala taqul ma'u, dan begitu, nggak boleh kamu bilang hah, apalagi memukul dan macam-macam, nggak pernah itu ya, berarti dia nanti di sini akan berpengaruh kepada bangunan kepribadian Islam yang dia punya. Jadi kalau kemudian kita tadi bilang bahwa kita sedang membangun, sebenarnya proses pendidikan yang kita lakukan itu adalah untuk membangun bangunan kepribadian Islam anak kita. Komponen kepribadian Islam itu, ini sudah pernah saya bahas di episode keberapa itu, nanti tolong dibuka lagi rekamannya. Jadi kepribadian itu tidak dibentuk oleh bagaimana bentuk rahang kita, bentuk bibir kita, bentuk alis kita, dan ditentukan oleh itu. Tidak ditentukan oleh kita duduknya itu selalu tegak ataukah kadang-kadang bungkuk gitu ya ketika di hadapan publik, atau kalau jalan itu membentuk satu garis lurus ataukah belok-belok seperti yang diajarkan di sekolah kepribadian, itu tidak ditentukan oleh itu. Tetapi kepribadian Islam itu adalah kita bisa melihatnya dari pola sikap, dari amal yang dia lakukan. Padahal amal ini sangat ditentukan oleh pemahaman yang dia punya. Pemahaman yang dia punya itu dibentuk dari hasil proses berpikir yang dia lakukan. Proses berpikir itu adalah yang tadi itu, yang dia itu melibatkan 4 komponen ini. Dia akan memiliki satu pola tertentu, yaitu pola berpikir yang Islami. Kalau informasi yang dipakai di sini itu disandarkan kepada akidah Islam. Mau makan, makanan kan, mau makan yang bagaimana ya? Minum yang bagaimana ya? Babi boleh nggak? Tanya, disampaikan di sini. Oh, kalau kita mencari tahu informasi tentang babi boleh dimakan atau tidak, dikatakan di dalam Islam nggak boleh. Babi itu haram, makanan-makanan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah itu haram, yang dia dijadikan sebagai sesajen juga haram, yang berkuku tajam, yang bertaring, itu termasuk haram. Nah, maka ini membentuk pola tertentu. Kalau informasi yang dipakai itu adalah berdasarkan akidah kapitalis, nggak ada halal haram, pokoknya mengenyangkan, kamu boleh makan, maka akan mendapatkan sebuah kesimpulan, Homer itu ya boleh-boleh saja, babi ya boleh-boleh saja, makan kelelawar ya boleh-boleh saja, makan anjing juga boleh-boleh saja, ulat, kecebong, itu seperti kita lihat di dunia luar itu. Jadi mereka makan apa saja karena yang dijadikan sebagai informasi di sini adalah bersandarkan kepada akidah kapitalisme yang tidak mengenal halal haram, tetapi apa yang bermanfaat. Kalau dianggap ada manfaatnya ya berarti boleh dilakukan. Nah, jadi komponen ini loh yang sebenarnya akan membentuk pola pikir anak kita. Padahal saya ulang lagi, amal yang kita lihat, anak saya sholat atau enggak sholat, anak saya rajin belajar ataukah malas, anak saya menghabiskan waktu main HP, game, ataukah kemudian pada saat waktunya sholat dia kemudian berangkat. Ketika dipanggil orang tuanya dia datang. Ini kan amalnya. Itu dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Pemahaman yang dia punya dibentuk dari hasil proses berpikir yang dia lakukan. Karena itu ditentukan hasil kesimpulannya oleh pola pikirnya. Pola pikir itu sangat ditentukan atau dibentuk oleh apa informasi yang dia pakai untuk menafsiri faktanya. Dan itu disandarkan kepada akidah Islam. Itulah yang kenapa tadi ada prinsip pendidikan yang berikutnya tadi kan, akidah dulu baru bangunan di atasnya. Kan akidah dulu. Termasuk juga kalau kemudian ini pemahaman yang dia punya ini tadi kemudian tidak dia gunakan untuk mengikat amal dia yang dia digerakkan karena dia punya naluri, dia punya kebutuhan jasmani. Saya kan butuh makan, saya itu suka pada lawan jenis ya, butuh pemuasan. Ini karena dia punya naluri, dia punya kebutuhan jasmani. Kalau kemudian setiap kali dia mau memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani ini, kemudian dia selalu kaitkan dengan pemahaman yang sama dengan yang dihasilkan dari pola pikir Islaminya di sini, maka terbentuklah pada dirinya pola sikap Islami. Perpaduan antara pola pikir Islami dengan pola sikap Islami inilah yang kita kenal dengan kepribadian Islam. Itu berarti sudah menggambarkan tentang pendidikan berbasis usia, pendidikan menganukan semua potensi, ya, mengoptimalkan semua potensi, kemudian dari bangunan fondasi ke bangunan di atasnya, akidah ke penjelasan syariah, gitu ya. Membentuk pemahaman untuk amal, ya itu sudah masuk semua ya. Nah, termasuk kemudian contohnya adalah
dari pelayanan ke pendisiplinan ya. Tadi ya saya sampaikan begitu ya. Pelayanan kepada pendisiplinan. Itu kalau pakai periodisasi metode pendidik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ini pakai per 7 tahun. 7 tahun pertama, perlakukan anak itu laksana raja. Karena dia itu memang fasenya adalah fase dia butuh pelayanan. Dia tidak bisa hidup sendiri. Bayi itu ibu biarkan saja, mati dia. Tidak perlu disiksa, dibiarkan saja mati. Karena dia belum bisa hidup mandiri, dia butuh dilayani. Mau makan, mau ganti baju, mau pipis, mau itu. Makanya dia itu melakukan laksana raja sampai usia 7 tahun. 7 tahun kedua, 7 sampai 14, perlakukan dia laksana tawanan. Karena di sini sudah masuk kepada periodisasi untuk mengajarkan hukum-hukum syariah. Tadi kan 7 tahun tadi. Dikatakan anak sudah mulai siap belajar sekolah, siap diajari, ajarkan mulai tentang sholat, ajarkan tentang puasa itu di sini. Mulai seperti tawanan, ajarkan kedisiplinan. Mulai dari diberitahu bagaimana konsepnya, dibantu pensuasanaan untuk dia bisa melaksanakan, dibiasakan, didisiplinkan gitu ya. Kalau kemudian dia mulai melakukan kesalahan, mulai diperkenalkan yang namanya hukuman, tetapi itu bukan hukuman sanksi ya, itu bukan sanksi untuk menghukum dia melakukan kesalahan, karena sebelum dia mukallaf sebenarnya anak itu hakikatnya tidak bersalah. Ketika sudah 7 tahun ketiga, yaitu berarti anak itu sudah berusia dari 15 sampai 21, itu sudah mukallaf itu sudah seperti teman, kepercayaan, wazir ibu-ibu. Jadi sudah bisa kita minta dia membantu meringankan beban orang tua dan seterusnya. Nah, jadi singkatnya kepribadian Islam itu wajib sudah terbentuk sempurna sebelum akil balik, sebelum mukallaf. Nanti berikutnya adalah tinggal menguatkan, menghebatkan, melejitkan. Tapi bantulah dia juga dengan penguasaan ilmu dan skill-skill kehidupan. Misalkan anak perempuan ya gimana masak, gimana merawat rumah, nyapu. Kalau laki-laki belajar untuk mencari uang, kerja, mengenakan dan dunia kerja itu termasuk sesuatu yang harus kita sempurnakan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Aini, silakan. Saya tutup dulu ya. Iya. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan curhatan dari emak-emak ini, Ustazah. Ustazah langsung baca sendiri aja, nanti kalau saya bacain malah lama. Iya. Dan ibu-ibu monggo langsung baca di chat nggih. Iya. Ini kalau pakai urut dari berarti Bu Ana Ilmi. Iya, dari Bu Ana Ilmi dulu. Jadi anak pertama sudah balik, bingung cara menasehatinya, kalau dikerasi malah khawatir kalau nanti ada apa-apa dengan kejiwaannya. Kalau sudah marah susah dikendalikan, tantrum. Sudah balik masih tantrum. Ya, jadi Ibu kenapa tadi saya memaksa untuk menerangkan panjang lebar, termasuk juga bahwa pendidikan itu berbasis usia, itu karena sebenarnya kalau setiap fasenya, setiap usia sesuai dengan tumbuh kembangnya tadi itu kita penuhi apa yang menjadi haknya, kita penuhi apa yang menjadi target dari pendidikan di usia-usia tersebut, maka mestinya seperti petani yang tadi itu gembira menjalani setiap fase penanaman yang dia lakukan, kita akan melihat dia juga menyenangkan sesuai dengan proses tumbuh kembangnya begitu loh. Kalau kemudian tidak sesuai, maka kita harus cek ulang. Adakah proses yang terlewatkan dari periode-periode pendidikan sebelumnya? Adakah hak-hak yang belum saya penuhi pada periode sebelumnya? Adakah yang belum saya berikan itu menjadi kebutuhan dia akan pendidikan pada usianya, pada fasenya, tapi belum saya berikan. Termasuk kalau masa awal-awal itu adalah kebutuhan akan emosi, naluri, pemenuhan naluri. Anak yang tidak pernah disayang, merasakan disayang, kehangatan, dipeluk, merasakan dicium, ya, mendapatkan ASI dalam pelukan ibunya, itu juga akan menjadi pribadi yang berbeda dengan anak yang terpenuhi hal tersebut. Kalau saya kembali ke Bu Ana ini, kalau usia balik itu berarti dia yang harus sudah ada pada anak adalah dia sudah terbentuk syahsiat Islam yang sempurna. Bangunannya sudah ada. Meskipun kita belum bicara mengindahkannya. Kalau rumah itu sudah kelihatan rumahnya. Bisa disebut rumah gitu ya. Tapi belum
kita bicara keindahan ada pagernya, warnanya, bagaimana ornamen-ornamennya, enggak. Kita kalau kemudian dia sebelum usia 15, yaitu 14 tahun maksimal, dia sudah terbentuk kepribadian Islam yang sempurna. Tadi itu penjelasan kepribadian Islamnya. Coba dicek lagi. Kalau belum, berarti saya harus lihat di sisi mananya. Pola sikapnya terbentuk enggak? Sudah Islami enggak? Oh, enggak bisa karena dia pola pikirnya belum pola pikir Islami. Kenapa belum punya pola pikir Islami? Oh, saya enggak pernah memberikan sakofa-sakofa Islam seperti informasi yang menjadi makanan otaknya, kognitifnya untuk bisa menyikapi, bisa jadi model bagi dia untuk menyikapi segala sesuatu. Dia bingung. Dia kok masih tantrum di sini? Tantrum itu khas pada anak-anak usia dini yang dia masih baru belajar mengenali emosi. Ini marah, ini marah, tapi dia nggak ngerti itu. Pertamanya itu dia cuman pokoknya dia jengkel ketika mainannya direbut atau dia minta tapi nggak dipenuhi, dia marah gitu ya. Dia baru akan mengerti itu ketika diberitahu oleh orang tuanya. Ada proses namanya labeling emosi. Oh, adik marah ya. Dia baru ngerti, oh itu namanya marah. Kenapa kok marah? Ditelusuri kan. Itu proses sebelumnya dulu itu. Pernah terpenuhi enggak? Kalau enggak terpenuhi, ulang lagi, coba dilihat lagi. Nanti ada proses berikutnya, saya kira itu akan lebih teknisnya akan kita jawab. Mungkin saya akan buka Q&A gitu ya, tanya jawab khusus menampung pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk dijawab sesuai dengan maunya pertanyaan dengan penjelasan yang lebih detail. Kalau hari ini saya kembalikan pada konsep yang saya terangkan tadi. Jadi kalau tantrum pada usia balik jelas enggak normal. Karena tantrum itu adalah pada anak yang masih belajar mengenali emosinya dan dia belum tahu bagaimana mengendalikannya. Kenapa dia belum punya kemampuan belum bisa mengendalikannya? Dia belum punya kemampuan mengendalikannya. Kemungkinan kemudian dia belum bisa mengalihkan marahnya itu dalam ekspresi yang lebih tepat. Misalkan dia sebenarnya jengkel dengan temannya, dia tidak bisa ngomong, saya itu jengkel, kan dia belum punya kemampuan berbicara. Kenapa kok dia belum punya kemampuan berbicara? Dia delay kemampuan ngomongnya. Kenapa kok delay? Karena dia telinganya tidak pernah mendengar suara. Tidak pernah ada stimulasi pendengaran. Untuk bisa ngomong itu, ibu-ibu, anak itu harus dengar dulu, baru bisa ngomong. Tidak pernah diajak ngomong, berharap anak bisa lancar ngomong. Tidak bisa. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya, Bu Ida Royani. Bagaimana mengontrol kita sebagai orang tua kadang suka emosional pada anak. Kalau anak tidak nurut. Kalau kita itu emosional, satu hal wajar karena kita juga manusia. Kita memiliki emosi itu tadi, kita kan punya naluri tadi. Tapi naluri itu bisa kita kendalikan karena kita punya pemahaman. Di antara pemahaman yang akan mengikat kita dan mengendalikan emosi kita adalah kesadaran bahwa anak kita bukan milik kita. Anak kita itu hanya amanah yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi, kalau dia itu titipan, pada saatnya kita diminta mengembalikan kepadanya, satu, harus utuh, gak kalong, sebagaimana yang ketika dia dititipkan dalam keadaan normal, sehat. Kok jadi kemudian, karena kelalaian kita, anak itu kemudian mengalami macam-macam fisiknya, psikologisnya yang tidak tepat, karena perlakuan yang salah. Bahwa anak kita itu amanah dari Allah, maka bagaimana kemudian kita mencetak anak kita disuruh menjadikan seperti apa? Itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah yang menjadi tujuan dia diciptakan. Itu nanti silakan buka di bahasan apa ya Bu ini ya? Tentang anak, tentang pendidikan anak. Ya, nanti tolong dibuka episode sebelum-sebelumnya. Saya sudah menyampaikan itu visi dalam pendidikan anak itu ada banyak. Nanti dibaca lagi, dilihat lagi videonya. Bahwa dia itu adalah diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Dia harusnya menjadi muttaqina imama, dia harus jadi khairu ummalin nas, ukhrijat linnas. Nah, itu banyak. Qurrata ayun muttaqina imama itu adalah apa yang diperintahkan. Jadi bukan target kita yang harus kita realisir. Saya itu pengennya passion saya anak saya jadi artis. Anak saya jadi penyanyi terkenal. Loh, kok jadi passionmu? Nah, Allah itu menyuruhmu tak titipin anak ini itu untuk mau jadikan apa? Kok malah dilupakan titipannya Allah yang memberikan amanah itu. Jadi
dengan mengulang lagi pemahaman yang kita punya tentang bahwa anak ini adalah amanah dari Allah, harus kita bertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga itu akan menjadi kontrol terhadap naluri bakok kita yang kadang-kadang meledak-ledak, pengen marah juga, pengen ikut marah. Pemahaman yang kita punya tentang falyakul khair auliyasmut akan mengerem kita. Kita itu boleh ngomong, pokoknya baik. Jadi jangan kamu itu kalimat-kalimat binatang-binatang keluar atau celaan. Dikatakan oleh Islam itu kalau beriman falyakul khair auliyasmut kan gitu kan. Kalau kamu beriman ngomong bagus. Kalau nggak bisa ngomong bagus, diem saja. Pilih diem saja. Nanti kalau sudah mereda emosinya, nah saya siap ngomong bagus. Silakan ngomong. Gitu. Kemudian cuma 3 saja ya Bu ini ya. Yang berikutnya terakhir ada 4 ini Ustazah. Oh 4 ya. Coba Ada ke 4 ya. Bu Husnul ya. Oke, umur 7 tahun bagus, solih gitu ya, mulai berubah. Sejak 7 tahun mulai berubah, sekarang jadi aras-arasan sholat. Anak itu sebelum dia mukallaf, ya wajar dia on off sebagaimana manusia dewasa juga ada kalanya naik turun iman, al imanu yazid wa yanqus. Maka suburkanlah keimanan dia, naikkan kualitas keimanan dia dengan dibantu untuk memudahkan, membiasakan dia dalam ketaatan, dalam suasana keimanan, dibantu suasana kondisi untuk membuat dia itu untuk mudah, untuk taat supaya mudah dan ringan kalau sudah jadi habit. Ini sudah betul prosesnya, tinggal dilanjutkan saja untuk Ummu Ghazi dari Gresik. Kemudian Ummu Azam, 4 tahun, anaknya sangat aktif, suka teriak-teriak, suka kegiatan luar rumah. Nah, tapi belum bisa dikendalikan bagaimana caranya. Ini tipe anak sekilas mungkin saya menangkap tipe anak yang istilahnya itu kinestetik ya, kinestetik. Jadi dia kalau mau pakai mau melakukan proses pendidikan, mudah masuknya dia itu adalah pakai pendekatan kinestetik, mengakomodir kinestetiknya dia. Misalkan kalau dia disuruh duduk gitu ya untuk membaca, kita ajari membaca Quran gitu, mungkin akan sulit untuk bisa bertahan lama waktunya. Saya dulu punya tipe anak yang begini, untuk yang usia anak pertama, sekarang sudah SMA, itu untuk bisa menyelesaikan 2 baris Al-Quran itu luar biasa dia bertahannya. Jadi itu perlu kemudian dibantu dengan menyibukkan kinestetiknya. Dia boleh pegang kayak Lego gitu. Karena kalau enggak, energinya itu habis untuk mengendalikan fisiknya. Sehingga dia enggak konsentrasi gitu. Tapi harus disalurkan kinestetiknya tadi itu sehingga kemudian dia bisa terbantu. Sebelum itu biasanya pensuasanaan dengan dia malah kita suruh lari-lari dulu. Ya. Sudah siap? Kalau sudah siap baru duduk. Kalau belum siap masih pengen lari-lari dulu. Kalau masalah ini masih teriak-teriak belum tenang, itu ya memang masih proses Ibu. Itu termasuk adalah pengenalan naluri, mengenali emosi-emosi yang dia punya, rasa-rasa yang dia punya, bantu dia mengenalinya, kasih label, bantu dia untuk cara mengendalikannya. Gitu ya, cara mengendalikannya. Nanti semakin ke arah menuju kemampuan berpikir yang sempurna, dia akan semakin terkendali. Ya, saya mohon maaf tidak bisa menjawab dengan panjang lebar. Wah ini tinggal 1, apa masih diteruskan? Iya, bisa. Terakhir ya ini Bu Fitri ya. Bu Fitri Wulandari, sebagai orang tua ketika punya anak pertama, masih minim ilmu agama, sehingga merasa ada yang salah proses pendidikan pada anak. Sementara sekarang dia sudah tamyiz. Oke. Bahkan ini kalau sudah anak seandainya sudah mukallaf ya Bu ya. Mungkin kayaknya saya perlu membuatkan satu judul tertentu ya. Bagaimana kalau anak sudah bermasalah gitu ya. Nah, jadi kalau ya, ini kan masih mumayyiz ya, tamyiz itu masih bisa diperbaiki. Intinya secara cepat, yang pertama Ibu, kalau Ibu mau melakukan perbaikan, orang tua mau melakukan perbaikan. 1, mengaku dulu kepada anak. Kalau memang Ibu pernah melakukan salah ini meminta maaf. Lalu sampaikan ke depan, Ibu akan memperbaiki kesalahan itu, dan apa harapan Ibu kepada sang anak, bahwa kita bisa bekerja sama. Misalkan begini Bu, gini, nah dulu itu Ibu itu
ibu mau minta maaf karena ketidaktahuan ibu, karena kekurangan ibu yang dimiliki, bagaimana cara mendidik anak, ngasuh anak. Ibu-ibu itu tidak ngerti, jadinya sering kemudian membentak-bentak kamu. Padahal seharusnya tidak boleh melakukan begitu. Jadi ibu minta maaf ya, tolong dimaafkan, minta diri itu sampai anak itu memang keluar dia saya maafkan gitu. Sampai untuk yang kita mintai maaf itu memang kemudian dia memaafkan. Dan ibu berjanji akan memperbaiki ke depan. Ibu berencana untuk tidak akan mudah lagi emosi, tidak akan meledak-ledak. Karena itu adik bantu, kakak bantu. Kalau misalkan ibu kok kayaknya mulai lepas kontrol, kakak ingatkan, katanya sudah janji. Ngomong baik saja, nggak boleh kemudian meledak-ledak. Sampaikan nasihatnya, tapi tidak kemudian mengumbar kemarahan. Katanya sudah berjanji. Nah itu kamu boleh lakukan begitu. Tapi ibu juga berharap, nah itu apa yang sekarang masih kemarin baru masih keliru, yang kemudian mau kita luruskan. Karena ketidaktahuan juga, ibu kemarin itu udah ngajari kamu sholat sejak usia 7 itu harusnya ibu sudah mulai ajari bagaimana cara bacaan sudah lengkap, sudah mulai ibu harusnya mulai ajak kamu untuk menghafalkan, membiasakan, menemani gitu ya. Kita ulang-ulang supaya kamu hafal itu sebuah kesalahan. Itu ibu minta maaf. Tapi karena sekarang ini kamu sudah usia 10 tahun, padahal katanya Rasulullah itu kamu sudah harus sholat. Kalau enggak malah ibu disuruh kemudian menjatuhkan hukuman. Maka kita perbaiki ya ke depan ya. Kita belajar lagi ya nak ya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi pertama adalah kita minta maaf, kita sampaikan kesalahan kita bangun komitmen baru, apa yang akan menjadi komitmen ibu, apa yang menjadi harapan ibu kepada sang anak, apa rencana ibu berdua ke depan. Dan kemudian istiqomahlah dengan apa yang kemudian direncanakan dan sudah komitmennya sudah dibuat. Itu singkatnya. Demikian ibu-ibu, Bu Aini. Apakah Ya. ini? Iya, Ustazah. Ya, Ustazah. Masya Allah, ibu-ibu semua yang hadir di sini, alhamdulillah hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa jadi seorang ibu. Dan memang ilmu jadi seorang ibu ini nggak kita dapat ya Ustazah di sekolah-sekolah. Alhamdulillah kita hari ini dapat, dan berikutnya insya Allah kita akan belajar jadi istri, jadi perempuan di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah akan banyak sekali bahasan. Dan nanti mungkin insya Allah di grup terkait persoalan ini bisa saya adakan polling. Barangkali ibu-ibu punya ide bahasan apa yang kiranya itu lagi update, lagi tren, dan sebagainya. Saya persilakan nanti saya buka pollingnya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita. Alhamdulillah dari manapun ibu-ibu berada, kita kumpul di sini membahas sesuatu yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini membawa kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat semuanya. Baik ibu-ibu, kita tutup temuan kita dengan bacaan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.